Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Sejarah penyebaran Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peranan para saudagar Islam seperti ulama, raja, dan penguasa saat itu yang telah memeluk Islam. Ketika Islam datang, masyarakat Indonesia sudah mempunyai peradaban yang dipengaruhi agama Hindu dan Buddha yang dari India. Akan tetapi, tidak disangka Islam di Indonesia mampu berinteraksi dengan budaya lokal sehingga mudah diterima masyarakat hingga di masa sekarang menjadi agama mayoritas yang dianut masyarakat Indonesia. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit tentang situasi dan kondisi sebelum ketetapan Islam. Situasi pada zaman dahulu, adanya interaksi dagang antara para saudagar muslim dan masyarakat di wilayah pesisir Indonesia semakin memperluas penyebaran Islam di Indonesia. Penyebaran ajaran Islam tersebut mengakibatkan perubahan keyakinan yang dianut masyarakat Indonesia dari Hindu, Buddha beralih ke Islam. Perubahan keyakinan ini diikuti kemunculan kerajaan-kerajaan Islam yang menggantikan posisi kerajaan Hindu, Buddha di Indonesia. Adapun gambaran situasi dan kondisi bangsa Indonesia sebelum Islam datang, yaitu yang pertama, saya akan menjelaskan tentang letak astronomis dan geografis. Secara astronomis, Indonesia terletak di antara 6 LU sampai 11 LS dan 95 PT sampai 141 PT. Indonesia berada di daerah Khatulistiwa yang beriklim tropis dengan curah hujan tinggi. Letak astronomis membuat Indonesia terbagi 3 zona waktu, yaitu yang pertama Indonesia bagian barat WIB, Indonesia bagian tengah WITA, Indonesia bagian timur WIT. Secara geografis, Indonesia terletak di antara persilangan cross portion atau yang bisa dibilang cross portion dari dua benua, yaitu dua benua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara penghubung jalur perdagangan darat Asia, terutama Tiongkok dan India. Ini menyebabkan Indonesia sebagai wilayah strategis dalam jalur perdagangan antar bangsa yang berdampak panjang terhadap masa depan bangsa. Letak geografis juga menyebabkan Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan penghujan, atau yang bisa dikenal yaitu musim hujan. Perbedaan musim tersebut berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan penduduk seperti pertanian, pelayaran, dan pertambangan. Agama dan kepercayaan sebelum Islam masuk di Indonesia adalah Islam masuk ke Indonesia ketika pengaruh agama Hindu dan Buddha yang masih kuat. Majapahit masih menguasai sebagian besar wilayah yang kini termasuk wilayah Indonesia. Peradaban di masa tersebut membentuk struktur hierarki yang menyebabkan terdapat lapisan sosial yang ketat dalam masyarakat. Saat itu masyarakat terbagi atas 4 kasta yang dapat saya jelaskan seperti berikut. Yang dapat saya jelaskan tentang kasta sosial, yaitu kasta sosial Brahmana. Kasta sosial Brahmana itu masyarakat yang mengabdikan diri pada urusan spiritual dan pendidikan. Termasuk kasta ini mereka terdiri atas para pendeta, pemaku agama, ustadz, dan guru. Dan selanjutnya adalah kesatria, kasta kesatria. Masyarakat yang menjadikan anggota lembaga pemerintah bagian militer menjadi dari kasta ini. Mereka terdiri atas presiden, raja, menteri, dan tentara. Dan selanjutnya adalah
kasta Waisyah. Waisyah adalah masyarakat yang memiliki pekerjaan dan hartanya sendiri termasuk kasta ini. Contohnya petani, pedagang, serta pelayan. Selanjutnya adalah kasta sudra. Kasta ini merupakan tingkatan paling rendah ataupun masyarakat yang tergolong kasta sudra seperti pemulung dan pengemis. Dalam ajaran Hindu dan Buddha juga mempercayai adanya dewa-dewa berwujud artefak keagamaan berupa bangunan atau relik. Selain Hindu dan Buddha, terdapat agama Kapitayan. Agama ini memuja Sang Hyang Taya, yaitu bermakna hampa atau kosong. Mereka mendefinisikan Sang Taya sebagai Sang Yang Widi Tangkena Kina yang ngapa Ken Huno Pala Dudu. Tuhan itu tidak boleh diserupakan atau bahkan terlintas gambarannya di pikiran. Apabila sampai diwujudkan berarti bukan Tuhan. Di wilayah lain yang tidak tersentuh ajaran Hindu Buddha masih mempertahankan kepercayaan yang dianut nenek moyang mereka. Kepercayaan tersebut telah tumbuh dan berkembang sebelum agama Hindu dan Buddha terbagi menjadi dua, yaitu animisme. Animisme seperti dia itu mempercayai terhadap roh-roh yang mendiami benda seperti pohon, batu, dan sungai dan gunung. Dianisme mempercayai bahwa segala sesuatu memiliki tenaga atau kekuatan keberhasilan yang kegagalan seseorang. Politik dan pemerintahan di masa Islam, masuknya Islam di Indonesia, kerajaan Hindu dan Buddha memberi pengaruh besar dalam politik dan pemerintahan sebelum Islam datang. Di masa itu politik dan pemerintahan Indonesia dikuasai dua kerajaan besar Hindu dan Buddha, yakni Sriwijaya dan Majapahit. Sebagai kerajaan maritim, Sriwijaya mengalami masa kejayaan karena menjadi bagian dari jalur perdagangan internasional. Perekonomian di dalam masa sejarah Islam di Indonesia adalah perekonomian ini di Indonesia sebelum Islam bergantung pada sektor pertanian, perdagangan, dan perindustrian. Pertanian dilakukan masyarakat perdesaan di daerah-daerah pedalaman yang tertutup. Adapun aktivitas perdagangan dilakukan masyarakat dengan cara menaiki pedati atau sampan. Pertanian menjadi tulang punggung utama aktivitas perekonomian di sebagian besar pemerintahan yang berdaulat di Indonesia saat itu. Aktivitas tersebut dapat menjamin stabilitas dan persediaan makanan secara teratur. Hasil panen di masa itu berasal dari upeti atau pajak yang wajib dibayar ke masyarakat. Panen juga berasal dari berbagai wilayah kekuasaan lembaga agama Mandala dan tanam milik seseorang atau kelompok yang dibebaskan dari pajak, yaitu namanya Sima. Adapun perindustrian yang berkembang meliputi industri rumah tangga, kerajinan, dan logam. Untuk itu muncul beberapa istilah yang terkait kepandaian atau keahlian seorang di masa itu, seperti undaki dan pandai. Lebih jelasnya saya akan jelaskan. Nama istilah undaki lancang yaitu pembuat baraho, undaki batu, pemahat batu, dan undaki pangarung, pembuatan terowongan, dan undaki kayu adalah tukang kayu, dan undaki rumah adalah pembuat rumah. Dan selanjutnya yaitu pandai mas adalah perajin emas, dan selanjutnya adalah pandai wesi pembuat besi. Pandai wesi adalah perajin besi. Pandai tambra adalah perajin tembaga, dan pandai
Kangsa, yaitu perajin perunggu. Itu yang saya jelaskan tentang berapa. Ada lagi yaitu pandai dadap, yaitu perajin perisai. Itu istilah-istilah di zaman dahulu. Saya akan menjelaskan sastra dan kusastra. Sastra yang berkembang pada masa kejayaan Hindu dan Buddha ialah sastra Jawa. Itu dibuktikan dengan ditemukannya pada permulaan abad ke-10 kitab Mahabharata dan kitab Ramayana yang diubah dalam bahasa Jawa kuno di masa itu. Ditemukan gubahan-gubahan cerita yang diambil dari kedua kitab tersebut bagai sebagian maupun utuh serangga atau parwah menjadi naskah lain atau kakawin. Dalam kugaba tersebut seringkali disesuaikan kemuliaan yang ingin didapat raja yang berkuasa saat didapat raja yang berkuasa saat naskah diubah. Jalur masuknya Islam di Indonesia. Saya akan menjelaskan beberapa teori yang beberapa teori, yaitu satu, teori Gujarat. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari Gujarat. Itu dari India. Mereka datang ke Nusantara melalui jalur perdagangan yang sudah lama terbentuk antara India dan Kepulauan Indonesia. Teori ini didukung oleh adanya batu nisan di Samudra Pasai yang memiliki gaya seni khas Gujarat. Dan selanjutnya sebenarnya ada 3 teori. Saya akan menjelaskan 3. Yang kedua adalah teori Arab. Yang menjelaskan bahwa Islam masuk langsung dari Arab sejak abad ke-7 atau ke-8 dibawa oleh pedagang Arab yang berdagang ke Nusantara. Teori ini didukung oleh hubungan dagang lama antara Arab dan Nusantara. Yang ketiga adalah teori Persia. Teori ini menyebutkan bahwa Islam masuk melalui perdagangan dan ulama dari Persia atau Iran. Persia itu di Iran. Pada abad ke-13, pengaruh Persia terlihat dalam tradisi Sufisme dan beberapa upacara keagamaan di Indonesia. Aceh menjadi pusat awal penyebaran Islam di Nusantara, terutama setelah Sultanan Samudra Pasai pada abad ke-13 yang merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Dari Aceh, Islam kemudian menyebar ke wilayah pesisir lainnya di Sumatera, seperti Palembang dan Pulau Jawa, melalui kota-kota pelabuhan seperti Gresik, Tuban, Surabaya. Penyebaran ini semakin kuat dengan peran Wali Songo pada abad ke-15 dan ke-16 yang mengislamkan banyak wilayah di Pulau Jawa melalui pendekatan budaya. Dan setelah Jawa, Islam menyebar ke wilayah-wilayah lain di Indonesia termasuk Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. 4 ini memerlukan proses ini berjalan secara bertahap, damai, dan seringkali melalui pernikahan, perdagangan, dan dakwah pada abad dan selanjutnya pada abad 17 hampir seluruh wilayah Nusantara sudah memiliki pengaruh Islam yang kuat meskipun bercampur dengan adat dan tradisi lokal. Jadi Islam masuk pertama kali melalui Aceh dan kemudian menyebar ke seluruh Nusantara hingga menjadi agama mayoritas di berbagai daerah seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan wilayah-wilayah lainnya di Indonesia. Meskipun Islam pertama kali masuk Indonesia melalui Aceh, Jawa dianggap lebih maju dalam perkembangan Islam karena beberapa faktor utama. Faktor utama yang pertama adalah pengaruh politik dan ekonomi. Jawa
khususnya di masa Kesultanan Demak dan Mataram. Islam menjadi pusat politik dan ekonomi yang kuat sehingga Islam berkembang pesat di wilayah ini dan mendatangkan tukang penguasa dan dukungan penguasa. Yang dua, peran Wali Songo. Para Wali Songo berperan penting dalam penyebaran Islam di Jawa dengan cara yang kedua adalah peran Wali Songo. Yang itu adalah para Wali Songo berperan penting dalam penyebaran Islam di Jawa dengan cara lebih influksi melalui pendekatan budaya lokal seperti seni, wayang, dan adat setempat sehingga Islam lebih mudah diterima oleh masyarakat Jawa. Faktor yang ketiga yaitu faktor urbanisasi dan pendidikan. Jawa memiliki lebih banyak kota besar dan pusat pendidikan Islam seperti pesantren yang berkontribusi terhadap penyebaran dan perkembangan ajaran Islam secara lebih intensif dibandingkan Aceh. Faktor-faktor ini membuat Islam di Jawa berkembang lebih pesat dan mendalam dibandingkan Aceh, meskipun Aceh adalah pintu masuk Islam pertama di Indonesia. Sekian dari saya yang bisa jelaskan tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Apakah kurang lebihnya ada salah kata dari saya, mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.